Yang pakai kacamata saya nggak kenal, Kak. Oh ya, ada yang pakai kacamata ya. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Pasti ingat ternyata ya. Setelah kita beristirahat kurang lebih 3 hari ini ya. Sekarang kita berjumpa lagi melalui tatap maya. Setelah sebelumnya 1 minggu kita berjumpa tatap muka di SMP 3 Subang. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita lanjut di modul 2.6. Kalau kemarin di proses pembelajaran yang kita bahas, sekarang kita masuk ke proses asesmennya atau penilaian untuk pembelajaran ya kepada peserta didik. Oke, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ari Topan untuk memimpin doa sebelum kita memulai. Oke, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ari sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya kakak-kakak seperti biasa ini kesepakatan kelas yang tidak berubah dari awal tatap maya sampai dengan sekarang. Itu yang pertama menyalakan kamera ya atau on cam. Yang kedua mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Kemudian yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Dan selanjutnya itu adalah memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan terakhir gangguan teknis. Ini menjadi hal yang wajar dan bisa nanti dikomunikasikan lebih lanjut. Ya, ada beberapa tujuan di sesi tatap maya malam hari ini. Yang pertama, peserta atau kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tentu ya ini asesmen otentik bukan kalimat asing lagi ya, atau bukan hal yang asing lagi buat kakak-kakak. Pasti kakak-kakak sudah pernah mendengar, sudah pernah mendalami dan mempelajari tentang asesmen otentik ini. Bahkan sudah mempraktikannya kakak-kakak di sekolahnya masing-masing. Yang kedua tujuannya yaitu peserta dapat menyusun kerangka asesmen beserta rubrik. Jadi nanti kakak-kakak akan menyusun bagaimana asesmen otentik dan rubriknya itu seperti apa, rubrik penilaiannya itu. Nah, nanti akan dikerjakan dalam kelompok. Nanti kita akan bagi 3 kelompok. Seperti biasa ya, jadi ada pekerjaan kelompok di sini. Selanjutnya di tujuan yang ketiga, peserta dapat menganalisis asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, ini maksudnya nanti akan ada presentasi dari setiap kelompok dan nanti setiap kelompok saling mendiskusikan rubrik asesmen yang kelompok tersebut buat gitu, sehingga nanti akan ada masukan-masukan dan terjadi diskusi di sana bagaimana dalam menyusun kerangka otentik asesmen otentik ini. Oke, agenda sesi tatap maya kali ini yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri. Sudah belajar mandiri kan ya, mengelaborasi di modul 2.1. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok. Kemudian agenda ketiga ada presentasi. Dan keempat refleksi sesi dan pesan kunci. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu berkaitan dengan refleksi atau review hasil belajar mandiri. Sudah membaca di elaborasinya kan ya? Oke, saya akan coba mereviewnya. Kakak-kakak silakan amati kedua gambar ini.
Nah, ada yang satu gambar tes keterampilan dribbling zigzag. Gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Pertanyaannya adalah, gambar manakah yang menjadi salah satu contoh asesmen autentik? Apakah gambar yang keterampilan zigzag ini, apakah memang aktivitas sepak bola ini yang menjadi asesmen autentik? Silakan untuk menjawab di kolom chat. Atau ada yang langsung mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Waktunya tidak lama ya. Kak Idan ini. Silakan Kak Idan. Asesmen yang dilakukan, asesmen otentik itu di sini yang bagian sepak bola melalui aktivitas sepak bola, karena kalau tidak salah asesmen otentik ini langsung ke real permainan kalau nggak salah gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Idan. Menurut Kak Idan, jadi gambar yang sebelah kanan ya, asesmen sepak bola yang melalui aktivitas sepak bola. Ini menjadi salah satu contoh asesmen autentik. Mengapa demikian? Tadi Kak Idan menjelaskan bahwa asesmen autentik ini langsung ke gerakan yang nyata atau aktivitas nyata gitu. Silakan ada yang berbeda pendapat. Silakan ada yang berpendapat dengan keterampilan gerak dribbling zigzag gitu. Atau sama dengan alasan yang berbeda, silakan. Ari Topan nih kayaknya udah open mic nih. Mau menjawab nih. Kayak sepertinya yang keterampilan zigzag juga sama, Kak, karena itu langsung keterampilan dari siswa menunjukkan keterampilan langsung. Oke, Kak Ari di sini berpendapat berarti gambar yang dribble zigzag ini ya. Ya, karena kan Kak Ari langsung penilaian diri langsung di siswa. Adanya penilaian diri langsung, keterampilan gerak melalui dribbling zigzag ini. Silakan ada yang berpendapat lain juga. Silakan. Kak Waryo, silakan Kak Waryo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, lagi di jalan berhenti dulu lah. Jadi iya. Untuk asesmen formatif saya setuju sama Kak Idan, karena ya pengetahuan saya untuk asesmen formatif itu secara nyata gitu. Secara nyata dalam permainan. Kalau yang zigzag itu maksudnya kalau nggak salah asesmen formatif ya, gerakan-gerakan gitulah. Gitu. Oke, itu terima kasih. Saya gitu kayak. Jadi saya intinya setuju sama Kak Idan lah, gitu, sependapat sama Kak Idan kalau asesmen Autentik. Jadi masuknya ke yang ini melalui aktivitas sepak bola. Terima kasih. Ini ya. Oke, terima kasih Kak Waryo sudah memberikan pendapatnya. Dia ngikut-ngikut aja. Bahwa pendapat Kak Waryo ini sependapat dengan Kak Idan. Nah, silakan yang lain. Ada yang mau berpendapat? Nah, Kak Winda setuju Kak Idan karena gambar 2 real game. Tidak terpaku dengan cons. Hehehe. Kok pakai hehe? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya sebelum kita buka slide berikutnya? Jika tidak ada, kita buka slide berikutnya. Ini pertanyaannya ya, yang tadi gambar A atau gambar B. Dan ternyata sesuai pengamatan ya, bahwa asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini adalah asesmen otentik dari salah satu contoh asesmen otentik. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena
melalui asesmen sepak bola ini ada proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi memang di sepak bola ini langsung keterampilannya itu langsung keterampilan nyata, memang penerapan keterampilan nyata langsung kepada sepak bola. Bukan lagi hanya teknik passing, bukan lagi hanya teknik shooting gitu, tapi di sana sudah ada keterampilan yang nyata. Dia bisa berlari, dia bisa memainkan bola gitu dan memahami strateginya harus seperti apa, kapan dia menendang, kapan dia shooting gitu ya, mengoper gitu, kapan dia melewati lawannya. Oke, itu berkaitan dengan pengamatan gambar, apakah masuk ke penilaian otentik atau bukan ya. Kemudian kakak juga tentu kan pada saat mengelaborasi barangkali sudah mengetahui bahwa tujuan asesmen otentik itu adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterampilan mereka ya dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Ini dapat melibatkan observasi langsung. Nah, kakak bisa menggunakan dengan observasi langsung, bisa proyek berbasis aktivitas fisik, dan evaluasi kontinu untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam aspek fisik, sosial, dan emosional berdasarkan situasi yang kontekstual. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi ada beberapa juga ya, bisa observasi, bisa penugasan fisik ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan jawab. Ada yang mau langsung menjawab, silakan. Ada yang mau di kolom chat juga silakan. Kita makan yang manis yuk. Ini tuh iya, mati-matinya kayak kafe. Tapi yang top kan saya lagi kompos ini. Kan kamu nggak apa-apa. Oh iya. Ada yang langsung mau menyampaikan pendapatnya? Saya coba tanyakan pertanyaan ini kepada Kak Ayu. Belum ada suaranya nih Kak Ayu. Kalau Kak Winda barusan ada di kolom chat ya. Silakan Kak Ayu untuk berpendapat mengenai pertanyaan ini. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Maksudnya berarti asesmen yang tadi ya, yang asesmen sepak bola ya, aktivitas permainan sepak bola. Baik Kak, kalau menurut saya itu pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut kan yang tadi kan udah dijelasin kalau misalnya asesmen otentik itu lebih melibatkan apa tadi teh Kak Winda teh? Real game ya, tidak terpaku. Berarti kan peserta didik kalau misalnya bermain sepak bola kan semuanya bermain Kak, jadi semuanya terlibat. Ada yang gerak yang membawa bolanya, ada yang lari-lari saja juga kan itu terlibat semua termasuknya. Mungkin gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kak Ayu berpendapat berarti di sini proses asesmen yang dilakukan melibatkan aktivitas dari peserta didik yang menyeluruh ya, sehingga bisa terlibat aktif semua peserta didik. Ada yang berpendapat berbeda? Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kak Topik, barangkali pendapat dari Kak Topik. Seperti apa Kak Topik? Iya Kak. Ya, silakan pendapat dari Kak Topik. Tadi Kak Ayu katanya berpendapat
bisa melibatkan seluruh peserta didik ya. Kalau Kak Taufik gimana Kak Taufik? Kalau menurut saya kalau dalam permainan sepak bola mungkin yang dinilainya dalam keterampilannya Kak. Oke. Untuk pengetahuannya tidak ada gitu. Iya, soalnya kan di game gitu Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Taufik. Kak Taufik berpendapat melalui aktivitas sepak bola ini, Kak Taufik bisa menilai ya, asesmen keterampilan berkaitan dengan keterampilan dari peserta didik ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Di sini Kak Idan menjawab. Oh, Kak Winda dulu nih menjawab. Setuju Kak Ayu. Oh, Kak Winda berarti setuju dengan Kak Ayu ya. Kak Idan dalam permainan sepak bola ini menggunakan keterlibatan aktivitas berbasis tim. Ini tidak hanya menguji keterampilan individu saja, tetapi keterampilan sosial dan kerjasama tim ya. Jadi di sana juga bisa terbentuk penilaian afektif juga, berarti ya ada kerjasama antar tim dan ada hubungan sosial antar teman atau antar tim ya, anggota tim. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan murid? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Kak Idan. Baik, saya merancangnya itu dengan berbentuk permainan, Kak. Tidak harus real ke sepak bola ya, tapi bentuknya memang dalam bentuk permainan sepak bola, tapi dimodifikasi mungkin dengan tidak real semua harus 11 orang gitu kan. Boleh dengan tergantung dari jumlah posisi peserta didiknya berapa orang gitu kan. Nah, terkait tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana caranya si peserta didik ini bisa terlibat langsung dalam satu permainan sehingga secara pengetahuan mereka mengetahui teknik sepak bola dan mereka bisa mengaplikasikan di permainan yang real. Bagaimana sih cara teknik menendangnya, bagaimana teknik passingnya, bagaimana teknik shootingnya, mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Idan sudah menjawab pertanyaan berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, maksudnya gambar yang tadi ya, yang sepak bola, terkait tujuan pembelajaran untuk bentuk aktivitas dan pelibatan muridnya. Kak Idan tadi menjawab bahwa Kak Idan menggunakan modifikasi permainan, baik dari jumlah anggota tim atau pemain ya, begitupun dengan lapangannya itu dimodifikasi dan menyesuaikan dengan keadaan lapangan di sekolah maupun dengan jumlah murid yang ada di sekolah atau di kelas tersebut. Ya, ada yang mau berpendapat lain silakan. Kak Dadi, Kak. Kak Dadi, ada Kak Dadi? Mau berbagi cerita Kak Dadi? Silahkan, di sekolahnya mungkin Kak Dadi, seperti apa melakukan asesmen otentik ini? Ya, sepertinya Kak Dadi belum bisa bersuara ya, masih ada gangguan terkait suaranya. Oke, kakak-kakak bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi ada 3 langkah
yang menjadi acuan kakak-kakak melakukan asesmen autentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentu ya, karena dalam perencanaan pembelajaran juga kita harus menentukan dulu tujuan pembelajaran. Jadi nanti tujuan pembelajarannya apa. Kemudian langkah yang kedua yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini dalam menentukan kriteria ketercapaian, tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran, kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik assessment. Nah, jadi ada kriteria ketercapaian dan itu juga bisa digunakan untuk rubrik asesmennya seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, setelah menentukan sudah menentukan tujuan pembelajarannya, tadi sudah mengidentifikasinya ya, lalu menetapkan ketercapaian tujuan pembelajarannya, lalu aktivitasnya apa nih? Atau tugas otentiknya apa nih untuk diberikan kepada peserta didik yang berkaitan dengan tujuan dan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam pemilihan ini, pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu adalah langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik. Oke, selanjutnya langkah yang keempat, barulah kakak-kakak di langkah keempat itu rancang rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, ini adalah tugas kakak-kakak dalam merancang rubrik penilaian. Setelah tadi kriteria dan tujuannya sudah ditentukan, kemudian aktivitasnya juga sudah ditentukan, barulah membuat rubrik penilaiannya atau tabelnya ya, tabel penilaiannya. Setelah itu, langkah kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi tidak hanya keterampilan saja ya, tentu ada pengetahuannya juga. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan yang konseptual yang terkait ya. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Langkah keenam yaitu beri kesempatan untuk kreativitas dan keragaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam menyesuaikan tugas. Hal ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Jadi di sini kakak-kakak juga bisa memberikan pendekatan atau memberikan kebebasan ke peserta didik dalam merancang rubriknya juga gitu ya, rubrik penilaiannya. Dan yang ketujuh, lakukan uji coba. Jadi setelah disusun tadi kemudian diintegrasikan, setelah memberi kesempatan juga kepada peserta didik, apa nih yang mau dinilai gitu. Apakah ada kerjasama timnya, apakah pengetahuannya tentang apa, misalnya tentang pemahaman strategi, apa tentang keselamatan bermain atau apa gitu. Nah, barulah diuji cobakan. Nah, sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respons mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencangkup semua aspek yang diinginkan atau tidak. Nah, jadi ada diuji cobakan dulu sebelum melakukan asesmen otentik. Yang kedelapan yaitu dapatkan umpan balik. Nah, setelah diuji cobakan, pasti kakak akan mendapatkan umpan balik. Bisa dari rekan sejawat atau bisa dari peserta didik yang muncul umpan baliknya. Nah, yang kesembilan ada revisi dan peningkatan. Setelah mendapatkan umpan balik, tadi kekurangannya apa, barulah direvisi dan diperbaiki supaya meningkatkan efektivitas di masa depan atau pada saat pelaksanaannya. Dan yang ke-10 ada refleksi. Nah, refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut.
Yaitu adalah 10 langkah-langkah untuk menyusun rencana penilaian asesmen autentik, mulai dari mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai merefleksikannya. Nah, di sini ada kasus nih, bukan studi kasus ya. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen. Heterogen itu berarti berbeda-beda ya. Ada atlet yang ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen dan rubrik yang dibuat? Nah, silakan kakak-kakak barangkali ada yang mau berpendapat mengenai studi kasus ini. Oke, silakan Kak. Kak Idan, silakan. Baik, kalau menurut saya jika dalam kelasnya heterogen, termasuk kalau ada yang atlet, mungkin untuk asesmennya dibedakan karena secara kemampuan atlet kan beda gitu kan. Mungkin standar kelulusan nilainya beda, dan ada juga yang peserta didik umum, mungkin itu tidak disamakan dengan asesmennya dengan yang peserta didik yang atlet. Itu mungkin diambil secara kemampuan, distandarkan dengan kemampuan yang secara umum gitu. Kemudian disabilitas mungkin itu dipisahkan ya, karena kalau disatukan mungkin mereka kan dengan keadaan tungkai yang tidak sempurna, mungkin gerakannya tidak disebutkan harus sepak bola gitu kan. Ya. Mungkin kemampuan apa yang bisa dilakukan dengan keterbatasan atau disabilitas tungkai. Gitu. Ada telepon. Nah. Oke, baik Kak Idan, terima kasih atas jawabannya bahwa Kak Idan berpendapat ada yang harus dibedakan antara atlet, kemudian peserta didik yang umum dan yang disabilitas. Oke, kakak-kakak bisa mengelaborasi kembali sebagai salah satu contoh asesmen, rancangan asesmen autentik ini ada di halaman 38 sampai dengan 40. Dielaborasi di 2.6 ini ya. Silakan kakak-kakak nanti bisa mengelaborasi kembali, mengamati kembali ya, menganalisis kembali untuk contoh asesmen autentiknya. Oke, nah ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut katanya ya. Ada di 2.6.b, elaborasi. Nah, di sana ada di halaman 38 sampai dengan 40 tentang lompat jauh. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bahwa peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lompat jauh, motivasi belajar, dan kemandirian. Nah, di sini berarti tidak hanya keterampilannya saja ya, tapi ada motivasi belajar dan kemandirian juga yang dinilai. Nah, kemudian di bawahnya ada petunjuk asesmennya. Kemudian kita lihat di sini ada kriteria asesmen di halaman 39. Di sana ada untuk keterampilan geraknya level 1. Di sana ada keterangan awal berkembang ya. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Nah, deskripsinya, kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, kemudian masih ragu-ragu juga dalam menumpuk dan adanya kebingungan pada saat mendarat. Sedangkan untuk level 2 atau pada tahap berkembang,
Di sini peserta didik sudah mampu menerapkan perbaikan dalam pengaturan kecepatan berlari pada awalan ya. Kemudian menumpu dan saat mendarat. Nah, itu untuk level 2-nya. Level 3-nya dalam tahapan layak di sini peserta didik mampu menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu dengan tepat dan saat mendarat tanpa ragu-ragu. Sudah tidak ragu-ragu lagi nih untuk mendaratnya. Kemudian di level 4 atau di cakap ya, berarti ini sudah mendekati mahir. Peserta didik menunjukkan penerapan pengaturan lari dengan kecepatan pada awalan, menumpu dengan kuat, dan saat mendarat dengan posisi stabil. Kalau tadi mendaratnya itu tanpa ragu, sekarang mendaratnya udah stabil nih di level 4 ini. Dan di level 5 atau di tahap mahir, mampu menerapkan konsep gerak lompat jauh dengan sempurna dan konsisten. Itu berarti sudah mahir ya. Nah, mungkin yang atlet sudah ada di tahap itu, karena kan mereka atlet ya. Tentu sudah harus ada di tahap mahir. Nah, itu adalah salah satu contoh di rubrik penilaian. Jadi silakan deskripsi-deskripsinya itu dibuat oleh kakak-kakak untuk level 1 seperti apa, 2, 3, 4, dan 5. Tentu tidak akan ada perbedaan tes terkait kasus yang tadi. Tinggal nanti kakak-kakak menilai ini. Atlet ini, peserta atlet sudah ada di level mana nih? Tentu kalau kita beranggapan atlet, kalau atletnya atletik ya, tapi kalau atletnya di cabang olahraga yang lain, barangkali bisa aja masih di level 3 atau di level 4, bahkan di level 2. Tapi kalau yang atletik, apalagi di nomor khusus lompat jauh, itu harus sudah di level 5 berarti. Sedangkan kalau peserta umum, mungkin ada yang baru di level 1, ada yang di level 2, atau bahkan di level 4 sudah ada. Begitupun dengan yang disabilitas, bisa dilihat. Untuk keterampilannya nanti ada di level berapa gitu. Tinggal checklist saja kita ada anak tersebut ada di level berapa. Kemudian ke bawahnya juga ada portofolio kemajuan dan keterampilan gerak. Nah, deskripsinya kakak-kakak bisa mengamati sendiri di tabel tersebut. Kemudian tadi juga kan ada berkaitan dengan motivasi dan kemandirian. Nah, di sana juga ada rubriknya. Level 1 seperti apa deskripsinya, level 2, 3 sampai dengan 5. Itu seperti apa, dan ini memang sangat otentik sekali ya, mampu menerapkannya kepada aktivitas yang nyata, dan tidak hanya sepak bola saja, silahkan gunakan yang lain. Dan apakah di sekolah dasar, karena kemarin kita sudah sepakat bahwa di sekolah dasar itu kelas 1 sampai 5 ya kita fundamental movement, apakah asesmennya masih relevan dengan sepak bola? Dan di sana sudah ada teknik passingnya, teknik syutingnya, gitu. Meskipun memang masih ada gerak dasarnya juga gitu. Nah, itu yang harus kita amati juga ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Maksudnya di halaman 38 sampai 40 ya. Nah, kemudian di tugas kelompoknya nanti kakak-kakak membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi ini materinya sepak bola ya semua. Silakan. Materi asesmennya yaitu aktivitas sepak bola. Petunjuknya yaitu tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik atau format rubriknya. Jenjang pendidikan dibebaskan, mau SD, kelas 1 atau kelas fase A, fase B, fase C, atau SMP atau SMA silakan. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok ada perbedaan. Kelompok A membuat format rubrik penilaian diri siswa. Jadi menilai diri sendiri ya untuk siswa. Sedangkan kelompok B membuat rubrik penilaiannya oleh teman. Jadi ini penilaian teman sejawat atau antar teman ya. Dan kelompok C membuat rubrik berdasarkan observasi guru. Nah, ini yang akan membedakan. Waktu pengerjaannya 30 menit. Media pengerjaannya dibebaskan, bisa di Word, bisa di PPT,
atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Untuk rubrik penilaiannya sebenarnya sudah ada di LMS, kakak-kakak bisa mendownloadnya. Namun jika belum mendownloadnya, saya kirimkan untuk link downloadnya. Tapi ini di-download dulu ya, jangan jangan dirubah di sini karena kelompoknya berbeda-beda. Ada yang penilaian diri siswa, ada penilaian oleh teman, dan ada observasi oleh guru. Apa, Abah? Oke, sebentar saya akan buatkan bor kelompoknya ya, atau room bornya. Nanti untuk kelompok A itu ada di main room ya, di sini ya. Kalau untuk kelompok B itu ada untuk di bor 1, dan kelompok C itu di bor 2. Karena itu kok kenapa apa? Itu udah kata saja ininya kakinya kenapa kaki dede? Ya kaki dede kaki. Oke, silakan kakak-kakak untuk masuk ke room masing-masing, kecuali yang tidak mendapat undangan masuk ke room berarti ada di main room ya, sebagai kelompok 1 atau kelompok A. Jangan lari-lari, aku papa lagi jum sini. Oke. Dede Japura. Adek. Bakar jangan berkah. Apa? Mama lagi video sama Arek. Udah makan belum? Kelompoknya mana, Kak? Ya, ini Kak Ari di sini, berarti Kak Ari, Kak Nur Hasim, Kak Ardian, Kak Dadi. Nah, di sini kelompok A. Siap. Oke. Silakan ya, lanjutkan diskusinya. Saya ke kelompok yang lain dulu. Ayo, mana Pak Dadi? Pak Noy, hadir. Pak Noy. Wih. Hei, siapa tua? Ayo kumaha? Itu nyaho, itu kumaha. Bang jogolek ya Pak Ketua. Eta Pak Nur Hasim. Geuning kitu kumaha eta? Ngelag sih gana, sinyal. Pardian ya, ada Pardian. Kemana itu? Kemana Pak Dadi? Kanu word. Ada maleta. Kanu word kaman Pak Dadi di HP? Di laptop? Eta ku Pak Ari wae lah. Pak Dadi di laptop. Publik oke lah. Eta kumaha Pak Nur Hasim? Halo Pak. Halo. Pak Noy. Hei. Ayah Pak Noy. Pak Dadi ada Pak Dadi.
Ya siap. Eta Pak Ardian kumaha Pak Ardian? Ya kamararana itu. Hanya orangan duaan. ngeleg. Tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian. Sekedar ngeleg. Oh, pantesan ya dia. Pak Ardian, halo Pak Ardian. Numpang Ada di. kuliahna naon Pak eta? Ayo Jian eta nu make laptop saha? Waktu Eta Pak Ari, setengah jam. Abi pakai laptop ngeleg Pak Ari. Orang kebagiana berarti penilaian Nomor penilaian hiji. dirinya. Siswa ya. Hiji. Contohnya aya ada di dunia. Tujuan pembelajaran ya, level 1 ya. Ayah, ini aku. Halo, kumaha Pak Nur? Lain materina naon tadi teh? Sepak bola. Sepak bola. Bebas. Eta geus ngadownload Ora ya eta. ngeleg. Iya nuju di pasar heula, nuju balanja. Hampura. Ya. Eta fokus. Siap. Nuju di pasar tadi tos izin heula ka Diki sebelumna. Di pasar heula balanja, hampura we heula. Ya, Abi masuk aja. Abdi masuk ke eta PMM lah kedap. 25 menit deh ya. Aduh. Kalem. Hampura lah ketuju di pasar heula, ketuju balanja. Gas. Siap. Tos beres. Beres acan. Oh, di mama, belum di sendiri. Kan. Ayo, makan. Apa? Hah? Kita dulu. Cek Abi pindah ke laptop deh ya sekedap. Ya teh orang buat rubrik itu pembelajaran deui. Nah, sip. Kadang teh sora Abi. Iya. Bisa anu eta Ayo, Ma. anu Mana ada tuh bukunya? Ya, hayal. Hayal. Tujuan pembelajarannya siswa. Tentang sepak bola, Sanes. ya, tujuan pembelajaran ayat 2 Pak. judulnya deh kelak ieu buka ieu hasil ieu gerah gila lemot di Suarana halit, Pak. lemot jaringan ngeleg jadi kan nyampe rumah Kopi. Hujan juga no. ayat tuh Aya. Oh, yang dari heula. Bisa. Oh, ya eta. Hai. Itu ieu setelah ayat ya
Tentang naon, Pak? Membuat Oke. rubrik jenjang bebas, rubrik penilaian diri siswa. Ya, membuat asesmen otentik kan Nur Hasim. Ya, siap. Penilaian diri Jadi siswa. kelompok A ini untuk penilaian diri siswa. Jadi siswa menilai diri sendiri. Contohnya dibuka. Contohnya ada di halaman 438 sampai dengan yang di bawahnya. Oh ya, Elaborasi ya. penilaian diri berarti tulis lah, Pak. Oh, Di bawah nate nggak di kelasnya. Kita duduk Masakan 5.000 dah. ini orang kelas berapa orang? Kelas berapa? Eta lah kardian, pareman lah kardian eta na. Suarana ganteng. 200. Imut. Eta nanti Imut. Mut kardian, mut. 25 neng. Pareman lah suarana kardian. Ke transaksi. Oh, ke di pasar ganteng. Dimut Pak, dimut. Pareman lah Siap, pareman. siap, siap. Dimut. Nah, sip. Yo, peserta didik. Kayaknya orang pakai kelas baraha. Bebas, rek di kelas mana Pak Dadi di SD, Pak Nur Hasim rek di SMK, apa anu di Yes, SMA? di Bisa orang SMA. Nuturkeun ah. Di SMA we, di Sok. SMA. Di SMK we nu tere. Enggak ke SMK ya. Iya, peserta didik dapat SMK teh menghaluskan, tentu salah mah gitu. Menganalisis. Menganalisis. Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktekkan tadi teh main bola. Ya, sepak bola. Nah, sok naon sepak bola. Gerak dasar. Ulah gerak dasar mah di SD pan SMA. Oh, nah tuh. Instansi. Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktekkan gerak invasi dalam sepak bolanya. iya wae naon teh ngaranna permainan invasi Dalam sepak bola. dalam sepak bola. Dengan go permainan eta Pak. Oh iya, mempraktekkan gerak invasi dalam permainan sepak bola. Tadi dia Pak. Jadi pan SMA mah teu ngajarkeun teknik deui, ya kan? Kamari ge. Ya. Ya. Ngajarkeun tentang keseluruhan. Langsung. Bisa taktik, itu menerapkan taktik 4-4-2, 2-2 gitu kan. Yes, tujuannya guys. Kriteriana. KKTP-na euy. Da eueun euy KKTP-na mah di dieu mah. Kriteria kecakapan siswa berarti siswa dapat mempraktikkan juga sama. Coba gerak, bisa di searching ke. Nah, KKTP. Nah, apa?
Ih, Eueuh. aya. Etan tos. Ya, kelak yang di iya kan. Ya. Aktivitas atau tugas. Ayeuna aktivitas atau tugas. Aktivitas atau tugas. Aktivitas atau tugasna eta teh naon sih termasuk teknik pengalaman eta itu. Jadi penilaian untuk diri sendiri. Anu kurangna. Jadi dia mah teh aya teh Pak, dia mah di contohnya langsung ke petunjuk asesmen gitu. Oh, petunjuk asesmen itu berarti aktivitas tugas ya. Nah, berarti 1 peserta didik kita mah naon kurang kena Sepak bola, peserta didik mampu. Kayak. Peserta didik video serangan mana video upload sama Pak. Nanti bangun po. Melakukan tugas yang real berarti peserta didik mempraktekannya. Wijaya. Mampunya. Gimana dilakukan ku peserta? Kan itu mana jadi ayang. Padadi. Ya Pak, eta materina berarti hiji bae Pak, kumaha Pak? Materina ulah loba-loba. KKTP-na mengumpan. Ya, berarti dihapusnya. Mengumpan. Eta na anu lainna. Mengumpan Pak, mengumpan. Dengan menggunakan kaki. Nah, eta wae geus tah. Mampu. Nah, karena dibina peserta didik membentuk kelompok menjadi 2 orang
2 kelompok. menjadi 2 kelompok. Dengan titik peran yang pertama sebagai ieu naon teh ngaranna Pengumpan. server. Mengujikan 10. Server dan satu lagi sebagai melakukan teh naon observer. Jadi misalkan Abi jeung Pak Dadi ya, rincian tugasnya teh Abi jeung Pak Dadi ya. Pak Dadi ngan nilai Pak Dadi ngan nilai Abi ngan nilai Pak Dadi gitu geningan. Oh iya. Nah, Saling menilai, ya. penilaian diri kan. Ya. Maksudnya, oke, misalkan Pak Dadi melakukan passing misalkan. Misalkan tiluan ulah 2 kelompok, misalkan peserta didik dibagi menjadi 3 orang per kelompok, misalkan jadi Abi, Pak Dadi, Pak Ari misalkan jadi namanya teh penilai Abi jeung Pak Dadi, terus we sabalikna kos gitu. Ada enggak Pak Dadi? Oke, giliran Abi jeung Pak Ari duaan menilai gitu. Terus itu Ya, gantian. Nah, rubrik penilaian apa? Nah, rubrik penilaiannya kehendak. Yuk. Mana teka tingali Ya. Oh, stop. Lamun di dia mah contohnya gampang. Level 1 aya keterampilan di bawahnya keterampilan gerak lain, Pak. Sudah SMK masih nempel. Mana teh? Aduh, naon deui geuning loba keneh tuh. Oh, ban sampai 8 orang karek 2. Berarti rubrik nate orang mah komponen yang di asesmen. Aya nu geus jadi teh sih. Peserta didik dalam level 1 nya nanti pencapaian paling ringan. Tapi SMA mah itu mungkin ringan.
Interpar skor berarti mahir sabaraha, cakap sabaraha, berkembang sabaraha. Mahir mah 90 sampai 100. Sok. Cakap Cakap. ya. Nah. Pari aya RPP tuh. Hah? Pari Di aya laptop RPP. di laptopmu itu pugo pai mah laptopmu istri tuh. Padadi sih Padadi nu SD. Pada di air PPT pada di. Air PPT. Gerak. RPP ya. Ya, sepak bola. Abi laptopnya sanes nu abi nu istri. Dah, ya pogo sepak bola mah. Kala. Nah, eta geus tah. Kreativitas dan keberagaman. Tuliskan kreativitas apa saja yang dikembangkan. Itu tidak sesuai dengan contoh tidak. Kreativitas dan keberagaman. Siswa dapat mempraktekkan berbagai modifikasi atau gerak invasi sepak bola. Kreativitasnya. Ya, sok we atuh aya mah tuh. Gaskeun mah lah. Coba. Saya Pak, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teknik dasar permainan sepak bola atau dribbling. Ya, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teknik dasar ya bermain sepak bola atau dribbling atau kurung buka dribbling, passing dan shooting. Sinyal anjing. Wifi kieu. Halo. Halo. Ya. Ana leungit kieu kumaha? Jaringan, maamputan. Sinyal pogo teu aya kan di dieu oge. Wifi-na error. Ya, terus ya Pak, terus. Pak Dadi kenal jeung Deis teu? Jeung saha? Deis. Denny. Deis. Umpan baliknya naon Pak Dadi? Kala. Mana presentasinya eueuh. Hah? Deis, Pak Dadi, Deis. Aya Pak Acim. Umpan balikna. Kala Pak. Ya. Umpan baliknya jelaskan kesalahan apa saja yang kamu lakukan. Umpan balik mah eta apa pelajaran yang bisa diambil dari ini hari ini?
Beli aja lah uang banyak ya itu mah. Nah, revisi peningkatan. Ya mah juga revisi peningkatan mah juga pengayaan ya. Ya, remedial berarti kan nu nilainya 60 kumacarana orang ditaikeun supaya 70 gitu Pak. Meureun. Coba gerak kali. Dia apa? Kita sholat udah belum? Kita udah sholat belum? Ayo lagi sholat Ulan. Siap. Lanjut. Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan remedial dalam bentuk penilaian ulang mengenai materi yang belum tuntas dikuasai. Itu Pak. Ya, Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan remedial dalam bentuk penilaian ulang mengenai materi yang belum tuntas dikuasai. refleksi. Refleksi. Berdarah. Berapa? Ini sih juga ya Pak, orang. Jadi terakhir. Yang di luar ya? Di luar mah Kak, ya revisi ya mau tadi. Interest. Pensil. Refleksina Ya. gimana beda sebenarnya? Sembilan menit lagi. Nah, setelah Pak, setelah. Hah? Mang Beno tuh warna pokoknya Mang Beno kunjung di mentoran lo Bapak bermamagan Mang Beno kita ngerti ya Refleksina kesulitan-kesulitan apa saja dihandap belum?
kesulitan apa saja bagi ya yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran non tadi sepak bola. Bos, gitu aja Pak. Oh, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang peserta didik alami? Tambahan. Nomor 2. Bagaimana non, Pak? Kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang peserta didik alami? Ada. Ada Pak Ari. Ya, Pak. Coba ke bagian rubrik. Woi. Stop. Kabagian eta coba gede cek. Gede keut. Kurang. Mana Pak Ari gede kan? Iya, gede. 150% ya. Gede. Kurang. Eta naon level berkembang? Kurang. Peserta didik. Aslina tuh katingali gitu. Peserta didik berada di level 1 dan proses pembelajaran ke level 2. Berkembangnya, Pak. Awal berkembang. Tahun berkembang mah menguasai level 1 gitu dan 2. Ya, ke level 3. Coba ke handap Pak. Nah, level 1, level ini berisi indikator pencapaian. Level 1 ke handap. Nah, itu diubah mun bisa mah. Tapi kayak tanyakeun we ka paslina. Geus kieu ae. Ngaranna ge belajar. Kadangu euy. Yang ngaranna ge urang belajar kan. Mal.
olahraga si tangi nu kieu geus malah asup. Biasa Pak action. Dadi di mana? Pak Dadi di mana? Bapak, Di mana Pak Dadi? di bumi. Dia ker udut di Eta naon can nilainya Pak Ari? Ah. Nya ya mah misalkan rubrik nilai teh ya, misalkan urang teh level 1 sabaraha geuning mahir. Oh. Biasanya sok aya sukar skorna geuning layak sabaraha, awal berkembang sabaraha geuning gitu. eta mau digentos etana anu awal perkembangna. Ah, gitu, nges. Sesuai gitu. Heeh. Kudu naon digentosna ku eta ku kemampuan anu level 1 teh misalkan menendang gitu naon gitu. Tapi kayak orang tanyakeun wae kita jadi kesulitan urang kita maksudna gitu. Anu sering kehilangan bola saat dribbling gitu sana. Ulah bener kabeh. Eta Pak Pasil ada, Pasil. Sana mengumpan. Oh, tepa pasirna keur ka kelompok Umpan sanes unggul. meureun. Henteu eta ka urang. Nya dia keur mut. Ewe pas iyalah presentasi. Terus eta lanjutkeun layak naon layak berkembang awal berkembang. Iya, nilainya udah sakieu wae lah. Oh sakitu. Sakieu heula di mah level-levelna geus level tinggi. Oh nya geus ya bener atuh. Oh eta mah kesimpulanana berarti nya. Ya. Nah, eta mah Jadi kesimpulan dan refleksi kesimpulan nanti peserta didik sudah mampu, sudah menguasai gitu. Jadi kumaha urang nganilaina, Pak? Mohon. Itu 2 JP sampai jam 8. Jam 9. Jam 9. Ah. 2 JP sampai jam 9. Oh, mulai masuk semua. Setengah salapan. Oke, baik kakak-kakak, waktu diskusinya sudah selesai. Udah Kak Ari jangan di stop sharingnya kan Kak Ari kelompok A. Langsung yes. presentasi. Siap. Oke, rekan-rekan semuanya kita akan mulai presentasi dari kelompok A terlebih dahulu. Ini berarti tentang penilaian diri ya dari siswa ya. Silakan untuk kelompok A. Kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Bentar. Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu penilaian autik diri sendiri. Kalau nggak tidak salah diri sendiri ya kayak. Ada penilaian diri sendiri. Di rubriknya kami tidak membuat lagi, langsung aja di sini dihapus tulis. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis dan mempraktekkan gerak invasi dalam permainan sepak bola. Terus kriteria atau KKTP-nya itu siswa mampu mengumpan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Terus aktivitas atau tugasnya yaitu peserta didik membentuk kelompok menjadi 3 orang per kelompok. Nah, perannya yaitu yang pertama sebagai observer, yang sisanya sebagai yang pertama sebagai server, yang sisanya sebagai observer, dan sebaliknya yaitu saling menilai diri sendiri dalam permainan sepak bola. Terus nah ini rubriknya. Boleh dilanjut Kak Dadi? Ini itu mana? Kelihatan Pak Dadi? Kelihatan Pak Dadi?
Siap. Untuk selanjutnya kreativitas dan keberagaman, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teknik-teknik sepak bola. Dan untuk umpan baliknya, apa yang bisa diambil dari materi pembelajaran ini untuk revisi dan peningkatannya bagi peserta didik yang belum mencapai KKM diberikan materi pengulangan pembelajaran. Untuk refleksinya, kesulitan apa saja yang peserta didik yang alami atau temukan dalam aktivitas pembelajaran sepak bola. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang peserta didik alami? Baik, Kak Ari. Ya, siap. Mungkin Ya. itu saja, Kak. Kalau ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, mangga untuk saran sumbangsihnya. Mangga Bapak Ibu, bila ayah saran atau pertanyaan. Atau ada yang mau menambahkan? Ya, atau ada yang menambahkan. Sama-sama belajar di sini juga ya. Ini untuk SMK ya? Silakan dari kelompok lain, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut dulu ke kelompok 2. Barangkali nanti pertanyaannya di belakangan ya nanti. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil presentasinya atau hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk melakukan presentasi. Kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Kak Ayu. Kak Indranya izin dulu ya ke Ayu dulu. Kelompok 3 aja dulu ya, Kak Idan, Kak Ayu silakan. Baik, terima kasih Kak Diki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu beranggotakan saya sendiri, Kak Idan, Kak Winda, dan Kak Waryo akan menjelaskan tentang rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK menurut kelompok kami. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan bermain sepak bola. Yang kedua yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan aturan dasar permainan sepak bola, yang kedua mempraktikkan teknik dasar menendang dan menggiring bola, yang ketiga yaitu menunjukkan sikap sportif dan kerjasama dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, boleh dibantu Kak Idan untuk menjelaskan selanjutnya. Dan maaf Kak Diki, saya izin dulu sebentar, anak saya rewel. Oke, selanjutnya untuk terus terang kami sendiri belum begitu mengerti Kak Diki di Jimit ini banyak yang kurang dimengertinya. Kak Ayu boleh digeser Kak Ayu. Terlalu bawah.
Oke. Untuk nomor 3-nya aktivitas dan tugasnya belum terisi. Nomor 4-nya rubrik penilaian. Kemudian kebawahin Kak Ayu. Terlalu bawah. Kayu terlalu bawah, kayu. Ininya harus diterangin dulu nggak levelnya? Baik, untuk komponen yang di asesmennya, di pelajaran ini ada di level 1, yaitu level ini berbasis indikator pencapaian paling ringan yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan menjelaskan aturan dasar permainan sepak bola. Kemudian di level 2, level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1 dan dapat mempraktikkan teknik dasar menendang dan menggiring bola. Kemudian untuk level 3-nya, level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 dan 2 dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1 dan 2, dan peserta didik juga dapat menunjukkan sikap sportif dan kerjasama dalam permainan sepak bola atau sesuai capaian level tujuan pembelajaran. Bawahnya Kak Ayu. Untuk keterangan interval skornya, kalau dicakap itu antara 91 sampai 100, layak 81 sampai 90, berkembang di angka 71 sampai 80. Kemudian untuk kreativitas dan keberagaman dapat mempraktikkan teknik dasar bermain sepak bola. Umpan baliknya fokus pada proses bukan hasil. Kemudian menggunakan bahasa yang positif, berikan contoh yang konkret, mengajak peserta didik untuk refleksi diri. Mungkin itu yang baru bisa kami selesaikan. Kemudian lembar portofolio juga belum selesai, Kak. Mohon penjelasan dan mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih. Baik, Kak Idan, Kak Ayu, Kak Winda, Kak Waryo, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya dalam presentasi kali ini. Silakan barangkali dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Nah, Kak Nur Hasim, saya belum begitu mengerti semua nih, Kak. Kebetulan kurang memahami lah. Ini saya juga mau nanyain, ini template-nya harus sama semua kayak gini atau bagaimana sih? Ini justru saya juga mau bertanya ini. Kurang jelas, Kak, kalau suaranya. bahasa di elaborasi mah ini kan, kalau yang saya tadi penilaian diri itu menggunakan merekam video, merekam orang yang lagi passing dalam permainan sepak bola juga termasuk dalam penilaian diri kalau nggak salah. Cuman rubriknya itu, nah ini yang jadi permasalahan itu penyusunan rubriknya. Mungkin Kadiki, apakah di level, kan ada lagi kalau nggak salah PPD baru di PJOK kan ada terampil gerak kalau nggak salah ya. Nah, apakah kriteria asesmennya ini juga berpengaruh terhadap itu atau seperti apa gitu ya? Itu juga kesulitan Kaidan sebenarnya. Kalau yang sejauh yang saya ketahui, kalau memang penilaian diri ataupun penilaian diri khususnya gitu, yaitu kadang-kala pakai checklist ya atau tidak saja gitu. Misalkan saya sudah melakukan passing ini, ya, saya belum melakukan passing ini, tidak gitu. Nanti itu range-nya pengukurannya di sana. Kalau di penilaian diri seperti itu. Mungkin kalau yang Kaidan itu apa ya? Penilaian guru. Hah? Penilaian guru.
observasi guru bukan penilaian. Observasi guru Kak Nur. Nah kalau ini mah saya nggak ada template yang nggak di elaborasi ini. Oke, Kalau kita nanti unjuk kerja gitu ya, kayak unjuk kerja gitu ya. ya jadi sebenarnya itu observasi guru, bagaimana guru mengobservasi atau menilai peserta didiknya, gitu. Membuat rubrik penilaian asesmen autentik untuk guru berarti. Kalau Kanul Hasim kan untuk siswa sendiri gitu, dia menilai diri sendiri. Kalau Kaidan itu sebagai guru, dia menilai kepada siswanya melalui asesmen autentik dengan rubrik tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ke kelompok ketiga. Silakan kelompok 2. Ini teman sebaya ya, untuk penilaian teman sebaya. Silakan. Kayaknya harus tatap muka lagi nih. Mangga Kak Opik presentasikan. Oke, saya dari kelompok berapa ya Kak? Lupa lagi. akan mempresentasikan tentang asesmen rekan sejawat. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mempraktikkan cara menendang bola dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat bermain sepak bola untuk kesehatan. Yang ketiga, peserta didik dapat memainkan permainan sepak bola dengan menumbuhkan sikap sportif dan fair play serta kerjasama tim. Untuk yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menendang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kuku kaki. Yang kedua, mampu memahami pentingnya kesehatan melalui pembelajaran sepak bola. Yang ketiga, mampu menumbuhkan sikap sportif dan fair play serta kerjasama tim dalam permainan sepak bola. Aktivitas tugasnya, rubrik penilaiannya yang pertama, psikomotor, indikatornya skornya 1 jika peserta didik tidak dapat menendang bola dengan poin yang benar, skornya 2 jika peserta didik menendang bola dengan teknik yang kurang tepat, skornya 3 jika peserta didik menendang bola dengan teknik yang cukup baik, yang skornya 4 peserta didik menendang bola dengan teknik yang sangat baik. Untuk selanjutnya silakan Kak Padli. Baik, terima kasih Kak Topik. Untuk penilaian kognitif, peserta didik dapat menjelaskan manfaat olahraga sepak bola. Jika ya, di checklist, jika tidak, silang. Kedua, peserta didik dapat membedakan tendangan kaki bagian dalam dan punggung kaki. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkoreksi kesalahan gerak rekannya. Yang sikap afektif, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2.
ada tambahan atau sanggahan dari kakak-kakak yang lain? Oke, silakan dari kelompok lain. Apakah ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan dulu. Untuk tadi ada yang didiskusikan dari Kak Nur Hasim sama Kak Idan ya, berkaitan dengan asesmen ini. Kak Indra bisa stop sharing dulu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Kak Nur Hasim, begitupun dengan Kak Idan, bahwa untuk penentuan atau pembuatan rencana penilaian otentik ini seperti apa sih gitu kan ya. Sebenarnya udah ada ya di elaborasi beberapa contoh, cuma yang membingungkan kan di elaborasi ini formatnya hampir sama ya, 5 level semuanya. Kemudian tadi Kak Nur Hasim sebenarnya sudah memberikan masukan yang bagus. Kak Nur Hasim bilang katanya untuk penilaian diri siswa udah cukup ya dan tidak saja. Bukan mungkin ya, untuk anak SD ya memang ya dan tidak saja. Karena kan anak SD belum bisa mendeskripsikan begitu detail gitu. Tapi kalau untuk anak SMA, saya rasa harus sudah bisa mendeskripsikan ini gitu, sesuai dengan deskripsi level 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau untuk anak SD masih ya atau tidak, itu masih relevan kalau menurut saya gitu ya. Kalau untuk tingkatan SMA, udah harus ada deskripsi-deskripsinya. Ya, nah itu jadi formatnya itu sebenarnya tidak harus seperti ini, tetapi langkah-langkah yang 10 tadi harus ada dalam format tersebut. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan peserta didik. Nah ini keterlibatan peserta didik ini bisa dilibatkan apalagi di jenjang SMA untuk menentukan apa? Menentukan indikator dan deskripsi yang akan mereka nilai kepada diri sendiri atau kepada teman sejawat. Untuk penilaian ini ya, diri sendiri dan teman sejawat. Nah, tentu hal ini akan bisa terjadi, keterlibatan siswa ini akan bisa terjadi ketika siswa sudah terbiasa menggunakan rubrik yang telah kita buat. Nah, jadi tentu awalnya kita buat dulu nih. Setelah kita buat beberapa kali penilaian, anak akan paham deskripsinya seperti apa, contoh-contohnya. Nah, barulah kita bisa melibatkan peserta didik ini untuk menentukan sendiri deskripsinya mau seperti apa nih di level 1, di level 2 seperti apa, berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya dalam tujuan pembelajarannya. Seperti kita contoh ini untuk kelas 10 ya. Di sini tujuan pembelajarannya gerak spesifik, bermain sepak bola, bermain bola basket. Kemudian ada keputusan, pengambilan keputusan kerja sama tim ya. Kemudian menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Kita lihat indikatornya ada berapa. Yang pertama itu adalah keterampilan dribbling. Yang kedua keterampilan passing. Yang ketiga ada akurasi shooting. Keempat pengetahuan tentang posisi dan peran. Dan yang kelima kemampuan untuk berkolaborasi atau kerjasama ya. Nah ini sudah ditentukan dari tujuan pembelajaran tadi. Gerak spesifiknya apa saja? Ada passing, ada dribbling, ada passing, shooting. Kemudian ada pemahaman pengetahuannya juga kan? Nah ini menyempurnakan strategi pengambilan keputusan. Nah bagaimana mereka berada di
pengetahuan tentang posisi dan perannya. Ketika di posisi ini dia berperan sebagai apa gitu. Dan keputusannya harus seperti apa. Dan terakhir ada indikator tentang kolaborasi. Nah, jika deskripsi ini sebenarnya ini bisa dibuat oleh kakak-kakak sendiri setelah menentukan keterampilan indikator ini. Ketika sudah menentukan, kita lihat misalkan contoh keterampilan indikator untuk dribbling. Di level 1 kita membuat deskripsi kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kelihatan kehilangan kendali bola. Misalkan ketika anak bermain bola basket, baru juga 1 langkah atau 2 langkah, bolanya udah kemana gitu, udah di luar kontrol mereka gitu. Nah itu berarti masuknya ke level 1 itu anak itu. Dan ini format ini ada deskripsi untuk penilaiannya. Kalau untuk format penilaiannya ini dikosongkan deskripsinya. Tinggal nanti kakak-kakak mencentang, misalkan namanya, di sini namanya Ayu. Untuk keterampilan dribblingnya, Ayu ini baru 3 langkah udah kehilangan bola nih dalam mendribbling. Oh berarti masih di level 1. Kemudian Winda misalkan namanya. Di keterampilan gerak passing ternyata ketika bermain bola basket, Kak Winda sudah mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Oh berarti sudah ada di level 3. Dan ke bawahnya seterusnya seperti itu. Jadi nanti setiap anak itu akan dinilai berdasarkan indikator ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 indikator kepada setiap peserta didik gitu menilainya. Dan ini itu ada interval skor. Jika 5 ya berarti tentu ini untuk kategorinya ada dari mulai awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Jika hanya 3 misalkan cukup, baik, dan sangat baik, ya itu tinggal dibuatkan intervalnya seperti apa. Cukup itu rentang nilainya berapa sampai berapa, kemudian baik itu dari berapa sampai berapa, dan sangat baik itu dari berapa sampai berapa. Nah mungkin sedikit gambarannya itu seperti itu kakak-kakak. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah referensi buat kakak-kakak dalam menentukan nanti perencanaan asesmen otentik di sekolahnya masing-masing. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, jika tidak ada, nanti patokannya kakak-kakak ke 10 langkah yang tadi ya, otentiknya. Formatnya silakan kakak-kakak menyesuaikan. Tadi kalau kanulasi mau iya atau tidak ya silakan gitu. Menggunakan format itu, tidak level 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin nanti untuk interval skornya juga menyesuaikan gitu. Oke, di sini kita akan masuk ke refleksi ya di akhir sesi ya ini. Apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Silakan dijawab di kolom chat. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Dan yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Silakan untuk dijawab saja di kolom chat, atau mau ada yang menyampaikan secara langsung silakan. Ya, waktunya 5 menit ya. Kak Nur Hasim silakan. Kak Diki, ya. Saya di sini aja mungkin ya. Ya boleh. Hal baru yang apa yang saya dapatkan, yang pertama adalah lebih tahu, lebih detail terkait penyusunan asesmen otentik ini. Jadi kadang-kadang kan sebelumnya kita itu terlalu banyak, mungkin saya sendiri ya mungkin ya, kadang suka kopas lah, terlalu banyak seperti itu. Jadi dalam sesi ini memang
ada yang harus saya perbaiki, jadi kayak refleksi ini, oh ini salah. Yang kedua yaitu apabila diminta untuk rubrik kembali, proses apa yang akan Anda lakukan. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Kak Diki terkait fase penilaian untuk SD, SMP, SMA, itu kan pasti berbeda-beda lah, baik dari kognitif dan hal yang lainnya. Mungkin yang akan saya lakukan adalah kembali menyusun penyusunan asesmen otentik yang pendekatannya untuk anak SMA. Jadi lebih aware lah, terutama anak SMA dengan SMK dengan SD itu kan beda gitu ya dari tingkatannya. Kalau misalkan ditanya pentinggah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, saya jawab sangat penting, Kak Diki. Ini jelas hal yang paling menariknya itu adalah supaya halo? Ya, lanjut Kak. Oh, di saya ngorek soalnya nih. Enggak, lancar kok. Ya, yang pertama jelas penting karena ini masuk dalam evaluasi tahap akhir, yaitu penyusunan di rapot juga ya. Yang pertama itu, yang kedua sebagai evaluasi sampai sejauh mana mungkin pembelajaran PJOK itu sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan di awal. Itu mungkin menurut pendapat saya pribadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hasim telah merefleksikan hasil pertemuan tatap maya kali ini. Ada yang mau merefleksikan kembali? Ada yang mau menyampaikan refleksinya lagi gitu? Tadi Kak Nur Hasim menyatakan bahwa ada hal yang baru berkaitan dengan asesmen otentik ini. Kemudian tadi Kak Nur Hasim juga mau membuat rubrik yang memang pendekatannya untuk anak SMA atau SMK ya. Dan Kak Nur Hasim menyampaikan bahwa asesmen otentik ini sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat memberikan asesmen yang benar-benar otentik karena aktivitas geraknya itu ya nyata gitu. Ada permainan yang nyata gitu. Oke, menurut Kak Justina, asesmen otentik ini merupakan hal baru yang didapatkan. Oke, kita sambil lanjut ya kakak-kakak. Silakan untuk bisa menjawab di kolom chat juga. Nah, ini kalau barusan masih sama ya ini pertanyaan ini. Nah, ada pertanyaan, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Barangkali bisa langsung disampaikan untuk refleksinya soal yang kedua ini. Kak Fadli barangkali bisa menyampaikan sehari-hari di sekolah Kak Fadli melakukan penilaian asesmen ini seperti apa gitu Kak Fadli? Ya, terima kasih Kak. Mungkin kalau biasanya kan hanya kalau menilai gerakan tuh hanya dengan hasilnya gitu Kak. Jadi misalkan si anak bisa nendang, misalkan kena kuns atau gol. Nah, mungkin di pembelajaran ini saya juga lebih dapat hal baru, fokus pada proses. Jadi bukan hanya hasil gitu Kak. Jadi yang dinilainya prosesnya juga, ada prosesnya juga. Dan selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari yaitu tadi hanya fokus pada hasilnya saja, tidak dengan prosesnya gitu kan. Mungkin bisa mungkin seperti menendang kan ada prosesnya, harus seperti apa. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Fadli sudah menyampaikan bahwa Kak Fadli di sekolahnya tadi menceritakan berdasarkan
masih berdasarkan hasil ya. Kayak menendang dengan target, mengenai target nilainya berapa, yang tidak mengenai target berapa. Tapi dengan tatap maya kali ini Kak Fadli sudah memiliki pemahaman baru bahwa ada proses di dalam penilaian kepada siswa ya, atau pada asesmen ya. Ada S-learning dan for learning-nya juga ya di sana asesmennya. Oke, baik, terima kasih Kak Fadli sudah merefleksikan pertemuan kali ini. Kemudian di sini ada pesan kunci. Yang pertama itu asesmen membantu pembelajaran anak. Jadi asesmen itu adalah untuk membantu pembelajaran anak ya. Kemudian yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Nah, ini yang mungkin menjadi hal yang baru buat kakak-kakak, begitupun dengan saya juga ya ketika waktu itu mengikuti PKG ini. Oh, ternyata asesmen ini bisa melibatkan peserta didik. Indikator dan deskripsinya ini ya bisa didiskusikan dengan peserta didik. Mereka yang mau dinilainya itu apa gitu. Nah, itu bisa didiskusikan. Apalagi untuk yang di kelas-kelas sudah tinggi gitu ya, di SMK ini bisa didiskusikan dengan sangat baik dengan peserta didiknya gitu. Tapi kalau kita di SD mungkin untuk kelas-kelas bawah ya masih harus dipandu. Kalau kelas-kelas atas bisa diberikan kebebasan lebih leluasa gitu. Baik, pada akhir sesi kali ini tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kakak-kakak sudah memahami pentingnya asesmen autentik. Tadi sudah dijawab bahwa asesmen autentik ini penting sekali untuk pembelajaran PJOK. Kemudian sudah menyusun asesmen autentik juga tadi kakak-kakak dalam kerja kelompok beserta rubriknya juga ya. Selanjutnya peserta menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Kakak-kakak juga sudah melakukan diskusi atau presentasi tadi dan saling melihat. Ada yang untuk teman sebaya, ada yang untuk penilaian diri siswa, dan ada untuk yang observasi guru. Oke. Mungkin pertemuan kali ini di tatap maya kali ini dicukupkan sekian untuk presentasi materi di modul 2.6. Jangan lupa kakak-kakak di malam ini juga di tanggal 23 itu due date tugas 2.6 yang lakukan dan refleksi. Itu silakan kakak-kakak bisa mengunggah hasil diskusinya barusan, nanti dibagikan ke teman kelompoknya, lalu diunggah di 2.6.d yang lakukan asesmen untuk yang rubrik penilaiannya. Kemudian kakak-kakak membuat refleksi berkaitan dengan asesmen autentik. Silakan, ini due date-nya malam ini juga. Ada 3 pertanyaan di sana. Dan pertanyaannya sudah juga direfleksikan di sini gitu ya. Tinggal membuat secara tertulisnya saja dan diupload. Oke, baik. Untuk menutup sesi pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya ditutup dengan berdoa. Silakan Kak Nanang untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pada kegiatan sesi tatap maya ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Kak Nanang sudah memimpin doa untuk penutup. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita sesi foto dulu. Silakan untuk on cam. Dan jangan lupa untuk men-screenshot masing-masing ya. Bukan sesi foto, sesi screenshot. Ya sebentar ya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum nanti kita live dari ini ya, setelah saya nanti tutup, jangan dulu live. Saya ingin konfirmasi beberapa tugas dari kakak-kakak. Oke, terima kasih untuk pertemuan tatap maya kali ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa bermanfaat materi yang saya sampaikan hari ini dan didiskusikan bersama-sama ini. Oke, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.